Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gemilang Organic Farming sekalian, ketemu saya lagi dengan Dr. Gigi Eka Puja di Yogyakarta. Malam ini kita akan sedikit bicara tentang cara menanam kurma, bibit kurma ya. Karena sudah banyak sekali yang tanya dan ingin punya, maka saya jelaskan sedikit. Kalau tentang seperti apa itu kurma dan kenapa kurma, silakan baca di website kita ya, di www.nesgemilang.com. Nanti cari tentang kebun kurma, di situ diklik nanti keluar. Kurma itu salah satu tanaman yang banyak manfaatnya. Buahnya itu bisa jangka panjang, pohonnya itu bisa menjaga air seperti pohon beringin. Jadi dan akarnya tidak merusak bangunan karena dia ke bawah. Jadi enak sekali pohon kurma. Lagian pohon kurma itu diperintahkan dalam Islam untuk ditanam. Andaikan besok kiamat, kata Rasul, hari ini ada biji kurma, itu suruh nanam. Jadi kita nanam kurma niatkan memang dalam rangka melaksanakan sunnah ya. Jadi bukan sekedar cari buah ya. Jadi ada yang tanya ya, terus terang satu dua. Nanti kalau nggak berbuah gimana? Kalau nggak berbuah, kita dapat berkahnya, dapat pahalanya. Tenang aja ya. Dan sekarang sudah banyak sekali pohon kurma yang berbuah. Tapi tentang bagaimana supaya berbuah nanti belakangan. Yang pertama, sekarang kita tentang menanam dulu. Contoh ini ada bibit kurma umur 1,5 tahun. Ini jenis KL. KL itu pohon bibit kurma yang sudah pernah berbuah di tropis. Jadi orang bilang buah tropis lah gitu ya. Ada lagi jenis kita itu yang jenis barhe, itu dari bibitnya benihnya dari Arab ya, atau Timur Tengah. Kalau ini dari Thailand yang tropis. Ada juga kita punya bibit ajwa macam-macam ya. Nah ini yang buat contoh paling laris ini bibit KL ya. Ini berbuah di tropis memang banyak ya indukannya. Nah begini teman-teman, yang pertama usahakan bibit yang Anda mau tanam di rumah itu adalah yang umurnya 1,5 tahun. Umur 1,5 tahun itu relatif lebih tahan, kuat ketika nanti dipindah atau dikirim ya. Terus nanti ditanam juga lebih jarang mati ya. Kalau di bawah itu perawatan cukup repot. Nah kita langsung aja. Kalau nanti teman-teman kita kirim ke rumah Anda itu bentuknya seperti ini kira-kira, termasuk tanahnya. Kita tidak menggantinya dengan COVID atau apa, supaya nanti tanaman tidak kaget ketika dipindah di rumah Anda semua. Ya, kalau kita ke COVID nanti perlakuannya lebih banyak. Jadi ini sudah siap tanam di rumah Anda semua. Nah nanti di rumah itu kita bikin lubang ukuran 1 meter kali 1 meter. Ya, 1 meter kali 1 meter, kedalaman 60 cm sampai 1 meter. Dalamannya. Jadi ini tanaman asik sebenarnya karena tidak butuh lahan luas. Jarak tanam kalau ada 2 pohon itu bagusnya 5 meter sampai 6 meter. Jarak tanam 5 meter sampai 6 meter. Artinya tengah-tengahnya itu 2,5 meter. Artinya kalau sini ada tembok, maka dari tembok 2,5 meter itu sudah cukup. Gali 1 kali 1, lalu dalamnya 60 cm sampai 1 meter. Nah caranya adalah ketika tanaman sudah tiba di rumah Anda atau sebelumnya lebih bagus lagi, tolong siapkan bahan utama untuk menanam itu sebenarnya simpel sekali. 1, sekam. Sekam ya, sekam itu kulit padi, boleh diganti kokopit boleh ya, kalau nggak ada boleh diganti arang. Mana aja ya, tapi best choice-nya adalah sekam atau kulit padi. Fungsinya apa? Itu fungsinya untuk menjaga agar tanah tetap gembur. Sehingga akar-akar mudanya nanti dia bisa dengan mudah berkembang ya. Kalau tanah terlalu padat dia susah berkembang. Terus yang kedua, sekam atau arang itu nanti dia bisa menyimpan nutrisi kalau nanti disiram. Jadi nggak langsung hilang. Terus yang ketiga, bahan berikutnya selain sekam adalah pupuk. Usahakan pupuknya pupuk organik ya. Beli aja di toko-toko taman itu sudah ada pupuk organik yang siap pakai. Kalau enggak, teman-teman bisa pakai kotoran hewan yang nanti difermentasi dulu kalau bagus ya, jangan langsung. Fermentasi alami bisa, fermentasi pakai produk probiotik juga bisa, mana yang mana. Nah, sekarang kita bicara dulu kalau teman-teman dapat sekam lalu dapat pupuk yang sudah jadi dari toko tanaman, itu gampang sekali. Gali ukuran 1 kali 1,
dalamnya 60 cm sampai 1 meter. Tanahnya keluarin. Lalu bikin adonan 2:1:1. 2 ini tanahnya, tanah yang tadi dikeluarkan ini 2. 1 itu adalah sekamnya, satunya lagi adalah pupuknya. Jadi 2:1, saya ulangin ya, 2 tanah, 1 sekamnya, 1 pupuknya. Oke, campur semua, lalu masukin lagi ke lubangnya. Tentu pasti akan lebih ya, lebih begini nggak apa-apa. Lalu bikin kelilingnya itu nggak harus 1x1, nggak harus kotak ya, agak bundar juga nggak apa-apa, terserah. Itu bikin seperti galengan atau seperti tanggul. Jadi nanti dia akan bentuk begini, karena kan dicampur 1+1, jadi akan begini. Nah, sininya itu bikin parit kecil. Ini itu bikin parit kecil. Nah, ini baru tanah lagi, gitu ya. Nah, jadi kelilingnya itu dia seperti ada paritnya. Jadi jangan bikin gundukan terus langsung tanah gitu. Nanti akan hilang ini, habis. Jadi dia gundukan gitu. Sebelahnya itu dibikin kayak parit. Ya, parit, baru nanti sebelah sananya tanah. Jadi dia modelnya begini. Nah, oke. Ini usahakan biarkan seminggu. Jadi biar nyampur dan dia biar dingin dulu, biar tanak ya bahasa kita. Dia biarkan seminggu. Hati-hati selama seminggu. Bibit kalau sudah datang tetap harus disiram ya tiap hari. Ini seminggu. Kalau sudah seminggu, nah silahkan teman-teman nanti gali lagi, lalu masukkan bibit dengan posisi persis sama rata tingginya dengan tanah yang ada di pot. Ya, jadi ketika di pot itu, misalnya ini pot ya, pot, ini tanah, terus ini kurmanya. Maka tanah ini yang di pot itu rata dengan ini. Ya, jangan tenggelam, jangan terlalu naik. Nanti bisa apa namanya? Bisa busuk kalau terlalu tenggelam ya. Jadi tanah yang di pot itu rata dengan tanah yang di sini nanti ya. Gitu. Nah, kalau sudah ditanam nanti usahakan dalam 6 bulan pertama itu kita rawat intensif. 6 bulan pertama. Bagus lagi kalau setahun pertama. Jadi nanti total 2,5 tahun. Nanti di tahun-tahun ketiga, paling lama keempat, insya Allah ya, udah mulai ngembang, bisa berbuah. Ya, mulai ngembang, mulai berbuah. Maka teman-teman dari kita 1,5 tahun, nanti dirawat intensif di rumah teman-teman yang sudah ditanam itu 1,5 tahun minimal. Bagus lagi 1 tahun. Gimana cara ngerawatnya? Kita intensif dulu ya, biar hasilnya bagus. Kombinasi antara pupuk dengan bahasanya bukan pestisida ya, anggaplah daya tahan tubuh. Kalau manusia dia daya tahan tubuhnya. Nah, mumpung dia masih kecil, mumpung dia masih pertumbuhan, belum berbunga, itu berarti belum dewasa, maka kita perkuat 1 nutrisinya supaya tumbuhnya bagus, 1 daya tahannya. Ya, kunci supaya ini teman-teman, banyak sekali pohon kurma yang sudah dewasa itu dia kena penyakit, entah batangnya kena hama, entah daunnya kena hama. Lalu pada tanya, kalau sudah kayak gini apa obatnya? Sebenarnya terlambat. Sama dengan orang dewasa sakit-sakitan. Itu apa obatnya? Bukan masalah waktu dewasanya dia sakit, bukan. Tapi waktu kecil daya tahan tubuhnya dibangun apa enggak. Nah, itu yang penting. Nah, ketika 6 bulan pertama, usahakan kita intensif sehingga dalam pertumbuhan nanti ketika dia dewasa mulai berbunga itu dalam kondisi tanaman fit daya tahannya dan fit pertumbuhannya. Ini penting ya. Nah, saran saya silakan pakai produk apapun, tapi kalau saya pakai produknya HCS ini karena mikrobanya cukup banyak dan cukup ngirit, dan saya udah buktikan powerful juga hasilnya ya. 1 itu untuk nutrisi, yang 1 untuk daya tahannya. Ya, yang ini untuk nutrisi, yang ini untuk daya tahan. Jadi dan ini ngirit ya, 1 tutup itu untuk 2 sampai 4 liter. Ini juga 1 tutup 2 sampai 4 liter. Terus yang ini mikroba, yang ini pestisida alami. Jadi yang ini nanti harus dicampur gula dikit. Ambil 1 tutup, campur dengan 2 liter sampai 4 liter air, campur dengan gula 1 sendok atau 2 sendok. Campur ya. Lalu biarkan 15 menit agar mikrobanya berkembang biak dulu di sana. Ya. Terus ini tutup rapat. Kalau yang ini
Tidak perlu pakai campuran apapun. Ini langsung satu tutup campur ke 2 liter air atau 4 liter air. Nggak pakai gula. Kalau yang ini dihidupkan dulu mikrobanya. Karena ini mikroba, ini bukan ya. Ini pestisida alami. Nah caranya adalah teman-teman terserah. Mau seminggu sekali boleh, 2 minggu sekali boleh. Selang-seling. Misalnya 2 minggu sekali. Begitu datang, semprot ini. Semua ya dari daun. Semua dari daun. Termasuk buat campuran nyiram akar juga boleh. 2 minggu berikutnya semprot ini. Kalau ini nggak perlu siram akar ya, semprot aja daun gitu. 2 minggu berikutnya ini lagi. 2 minggu berikutnya ini lagi. Selama 6 bulan. Tapi kalau kita kan kerjaan sebenarnya nggak begitu banyak ya. Tinggal nyemprot-nyemprot doang. Udah bikin aja. Ini seminggu, ini seminggu, ini seminggu, ini seminggu ya. Ini hari Minggu ini minggu berikutnya ini ya, seminggu selang-seling. Selama 6 bulan atau setahun, insya Allah itu tanaman akan jadi kuat, nanti buah juga lebat. Nah, bagus lagi kalau teman-teman mau kasih jaraknya, karena ini tadi 1 meter ya, 1 meter berarti dari tanaman kan dia cuma setengah meter. Nah, teman-teman kalau mau boleh kasih, karena ini umur masih muda, di jarak 1 meter, artinya setengah meter dari luar tanam atau 1 meter dari pohon. Itu kasih pipa paralon masuk, paralon boleh 2 inci boleh ya, itu terus dia di lubang-lubang, pipanya di lubang-lubang, itu kasih masuk. Ini untuk apa? Ini untuk ngasih pupuk cair ya. Dalamnya dikasih areng boleh, mau nggak usah kasih apapun juga boleh ya, terserah. Nanti semprotnya di daun, lalu siramnya pakai air biasa, tapi nutrisi ininya yang sudah dicampur dengan air tadi tentu itu dimasukkan di sini. Nah ini untuk nanti dia merembes ke tanah sehingga akar bisa sana. Ini boleh. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Cukup di sini ya. Cuma biasanya kalau tanah padat itu dia agak lama ngeresep dan harus banyak. Jadi mendingan kasih penetrasi ke sini itu lebih bagus ya, pipa. Kanan kiri boleh, satu juga boleh gitu. Kasih supaya nanti kalau nyiram, jadi nyiram atasnya pakai air biasa. Di paritnya ini dibanjiri aja di parit ini. Nanti kan dia ngeresep, terus nutrisinya taruh yang sini. Nanti dia ngeresep. Nutrisi ini ya. Ini khusus untuk akar. Kalau untuk atas ya udah ini seminggu sekali. Akar juga seminggu sekali ya, seminggu sekali. Nah, untuk nyemprot ingat stomata daun itu ada di bawah, bukan di atas. Ini kesalahan terbesar teman-teman kalau di bidang pertamanan atau di pohon ya. Nyemprotnya dari atas. Percuma karena dari atas tuh bukan nggak ada stomata daun itu di bawah. Ya, jadi nyemprotnya itu dari bawah. Ya. Bukan dari atas. Nah, nyemprotnya sebisa mungkin matahari nggak terik. Jadi sebelum jam 8 pagi atau sebelum jam 9 pagi atau kalau sore sesudah jam 4 sore. Ya, jangan pas terik ya. Nah, itu tips untuk supaya 6 bulan pertama setelah ditanam, artinya 2 tahun, karena di kita perlakuannya seperti itu. Nah, nanti dilanjutkan ceritanya oleh teman-teman 6 bulan atau 1 tahun. Sehingga lengkap 2,5 tahun dia dalam kondisi fit dan prima tanaman. Di tahun ketiga insya Allah berbuahnya bagus. Kenapa banyak sekali orang yang tanam kurma gagal? Enggak, sebenarnya bukan cuma kurma ya, tanam buah apapun itu gagal. Karena mereka hanya fokus nanti kalau kena hama, itu terlambat. Caranya adalah mumpung masih kecil, dua-duanya dikuatin. Nutrisi dikuatin, ini dikuatin ya. Itu ya kira-kira teman. Mudah ya insya Allah ya. Udah. Nanti kalau ada apa-apa bisa konsultasi ke kita. Tapi yang jelas apapun masalahnya teman-teman harus segera tanam kurma. Kenapa? Karena itu salah satu persiapan di akhir zaman kita. Nanti di akhir zaman semua tanaman mati kecuali umbi-umbian dan kurma. Terus yang kedua pertahanan air. Kurma itu jaga air nanti kayak pohon beringin. Dan buah kalau berbuah insya Allah keberkahan. Tidak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada kurma. Itu kata Rasul ya. Ya teman-teman, sekali lagi saya semangati teman-teman usahakan punya. Bahkan kalau mau lebih serius lagi, kita bisa sama-sama dengan teman-teman yang lain melalui Gemilang Organic Farming. Kita punya program titip kebun, artinya kita cari tanah bareng atau ada yang memang mau
jadi tanahnya boleh dipakai, nanti kita kerjasama, teman-teman yang tanam, biaya tanamnya dan lain-lain, nanti panen kita bagi. Ya, kalau nggak panen pun insya Allah jadi keberkahan bersama. Bisa juga begitu, atau ya punya 1-2 di rumah masing-masing ya, itu lebih utama. Saya kira itu dulu ya teman-teman di Gemilang Organic Farming. Mudah-mudahan semuanya dapat keberkahan, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa tanam kurma. Dan jangan lupa semangat selalu untuk berbuat kebaikan. Salam hijau, salam dinginkan bumi dengan tanaman. Ya, dari saya Dr. Gigi Eka Puja dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.